Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa jami' awliya'il amilin wa jami' ulama il amilin wa jami' awliya'illahi ta'ala bi masyarikil ardi wa magharibiha bi barriha wa bahriha aina makanu wa jami' masyayikhina bid din khususan Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Asni wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Mughlasani wa jami' masyayikhina bil ma'ahid wa khususan ila Syekh al-alim al-faqih al-muhaqqiq Sa'id ibn Muhammad Ba'ali Ba'ishin ad-Daw'ani al-Hadrami al-Syafi'i amadana Allahu bimadadihim wa ba'ada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Faslun yukrahu sadidus sukhunati wa sadidul burudati wal musammas fi jihadin haratin fi ina'in muntabi' fi badanin duna thawbin wa tazulu bitabrid. Kajian kita sekarang masuk di masih bab taharah, masih di permasalahan air. Sampai di bab menerangkan yukrahu sadidus sukhunah. Makruh hukumnya menggunakan air yang sangat panas. Air yang sangat panas. Wasadidul buruda atau yang sangat dingin. Fil badani li ta'allumi bi kullin wa limani al-isbagh. Dimakruhkan hukumnya digunakan. Kenapa? Li ta'allum. Karena kalau sangat panas nih macam terasa sakit di badan. Air terlalu panas taklah sampai mendidih. Kalau mendidih tentu tak boleh, ngelupaslah semua. Maksudnya air yang panas kadang kena matahari apa tuh panas. Jadi kalau kita terasa panasnya. Ataupun sangat dingin. Masya Allah, saya merasa wudhu paling dingin tuh di Istanbul, di Turki. Masya Allah, macam kita wudhu pakai air kulkas tuh. Jadi orang sana tuh di masjid kerannya tuh macam kita nada air, macam air es yang cair tuh, dinginnya. Langsung disediakan di sini, sediakan anduk. Jadi begitu langsung lap, terus tangan langsung lap. Langsung lah, tak tahan dingin betul.
Nah, tapi kalau ada pilihan itu dah tak ada pilihan lagi, memang adanya itu ya sudah, dingin lah. Kita yang tamu ini rasanya masya Allah, kalau dia orang biasa aja, santai aja orang putih. Apalagi di bursa salju, daerah salju, di sana tuh salju. Macam mana nak wudhu pakai es parut? Itu es parut. Terlalu dingin juga hukumnya makruh, terlalu panas juga hukumnya makruh, karena bisa menyakitkan badan, tak enak di badan. Walimani al-isbagh, juga karena dengan terlalu sejuk itu kita tidak bisa menyempurnakan wudu. Pemerintah nak ngambil tiga tak sanggup lah, panas. Macam mana nak 3 kali, sekali aja lah cukup. Pamannya begitu. Indaka na'am indakal waktu walam yajid ghairahu wajib istimaluhu ma lam ya'lam dararahu fayahrumu wa kadza yuqalu bil musammas al-ati amal mu'tadil fala yukrahu wa insafuna bi muqalladatin. Kemudian kalau memang dah tak ada air lagi dan waktunya sudah mepet, ya udahlah tak apa-apalah, pakai air ini tak apalah, panas-panas sikit apa, tetap wajib digunakan selagi memang air itu tidak diketahui bahwa dia berbahaya. Fayahrumu, kalau dia tahu berbahaya haram jadinya. Udah jelas ada air nih, panasnya ini dia ini tak bagus nih kalau kena badan nih. Tahu dia mudarat nih di kulit nih, tak bagus, hantam aja lah, tak boleh, haram. Kalau dah tahu ini air ini bahaya nih dekat badan nih, secara hukum dia suci, cuma dia secara ini tak boleh, ini bahaya, panasnya begini ini bahaya di badan, nanti penyakit ini nih. Kalau dia tahu gitu haram jadinya, enggak boleh dipakai, jelas-jelas mudarat. Juga dengan air yang musammas. Air yang musammas itu air yang terkena panas matahari, air dekat ember atau dekat kaleng, kena panas matahari itu panas, itu makruh digunakan. Makruh digunakan. Wa yuqra aidan sa'an la tab'an faqat istimal musammas al mutasammis walau kathiran minal ma'i walau muqattan li anu yurisul baros. Jadi kemakruhannya itu sama aja apakah air itu banyak ataukah sedikit. Umpamanya airnya satu bak besar, tapi tiba pas tengah panas terik itu kena matahari, airnya panas semua, itu hukumnya tetap makruh. Apakah dia ditutup, apakah terbuka, atau dia ditutup, kena matahari tempatnya, airnya dalam panas, buka keran, panas nih macam air dari kompor nih. Nah, ini hukumnya juga makruh. Kenapa? Li'annahu yurithul baros, karena air yang panas seperti itu bisa menyebabkan penyakit baros, penyakit kusta, penyakit kulit itu disebabkan yang seperti itu, air panas seperti itu yang terkena matahari itu tadi. Wa innama lam yahrum linadratin tarattabu alai walau alima min nafsihi amin siqatin tarattubahu alai haruma wa innama yukrahu in atharat asyamsu bihi sukhunatan biasutan faslu minal ina'i ajza'an samiyatun tu'assiru bil badan, samiyatun tusammi bil badan. Jadi itu hukumnya, tapi tidak sampai kepada haram, makruh saja, makruh saja. Haruma au min sikatin tertutup ali haruma wa inna ma yukru in asrat asyams. Jadi kalau memang ya pengaruhnya tak terlalu parah, tapi kalau sudah yakin, ini jadinya haram, tak boleh. Kalau jelas kalau kau pakai air ini kau nanti mesti kau penyakit kusta kau, tak
percaya tengok tuh yang dah tengok orang. Itu jadinya haram. Kalau tidak begitu, tidak, jatuhnya masih makruh. Jadi tidak ada kepastian atau yakin terkena ini, tidak. Wa tusammasu fi jihadin haratin fi ina'in muntabi. Haratin wa fi waqtil hari fi ina'il muntabi. Sama saja panas itu apakah dia berada di banyak kolam kecil kena panas jadi panas, atau kita taruh di ember atau di kaleng di drum, itu sama pokoknya hukumnya. Fil badani duna thawbin, kemakruhannya itu digunakan di badan bukan di pakaian. Kalau untuk nyuci tak ada makruh, panas untuk nyuci tak apa-apa. Yang tak boleh ini untuk badan, muka, mandi, ya wudu, itu yang makruh. Untuk nyuci baju silakan, mau panas kena matahari apa boleh. Watazul karahatu bitabrid, kemakruhan itu akan hilang kalau didinginkan. Ketika panas makruh, nanti ketika dah sejuk, matahari dah tak panas lagi, air itu balik lagi tak makruh lagi. Makruhnya itu ketika panas saja. Sudah dingin, makruhnya hilang, tidak lagi menjadi makruh hukum menggunakannya. Wa yukrahu aidan istimalu ma'i kulla ardin ghadiba 'alayha ka'baril hijr ghaira bi'in naqah wa ma'i diyari qaumi lut wa ardi babil wa biri barhud wa bi'ri darwan allati sukhira fiha sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa turabuha kama'iha. Ada lagi satu kemakruhan tambahan, yaitu makruh menggunakan air di bumi yang kaumnya dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di sumur-sumurnya kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh yang mereka durhaka kaumnya. Di situ ada sumur-sumur sampai sekarang lah, hukumnya tetap sama, makruh di situ. Wa ma'udiyari qaumi Lut, atau juga air di perkampungannya kaumnya Nabi Lut. Sampai sekarang ada namanya Madain Soleh. Madain Soleh itu kotanya kaumnya Nabi Soleh. Itu dijadikan pariwisata. Sebetulnya tak bagus. Rasulullah ketika melewati tempat di bumi yang Allah Subhanahu wa taala murka, di situ disuruh cepat-cepat, jangan lama. Ini malah rekreasi pula di situ. Minum menggunakan air di situ hukumnya makruh, karena air di bumi yang Allah murka di dalamnya di situ. Jangan kata ini mengenang sejarah, tapi sejarahnya siapa dulu? Ardi Babil atau Ardi Babil di Babilonia sana, Wabiri Barhud, Wabi Darwan alladzi sughira fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ataupun di sumur Darwan namanya, di situ Rasulullah pernah disihir. Di situ pun tak bagus digunakan airnya. Makanya air itu pun macam-macam. Di sinilah letak, ada air bagus, ada air tak bagus. Air yang bagus Zam-Zam. Tengok tempatnya dulu. Air dekat kaumnya Nabi Lut, madu, itu jelas tak bagus, makruh menggunakannya. Faslun la tasihu ta'aratu bil ma'il mustamalil qalili bi rabbil hadasi wa la izalatin najasin. Wa idza adaqal mutawaddi'u yadahu bil ma'il qalili ba'da ghasl wajhi ghairi nawin al-iqtirab sara al-ma'u mustamala. Tidak sah bersuci menggunakan air yang mustakmal, yang sedikit, untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Air mustakmal tak boleh digunakan lagi.
Orang wudu airnya ditampung pakai ember, masih bersih, tapi tidak bisa digunakan lagi. Namanya mustakmal. Dia suci tapi tidak mensucikan. Hanya penting muka suci, tangan suci, semua suci, ya, ditampung. Dia airnya suci, cuma mustakmal. Mustakmal sudah pernah dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Kalau untuk menghilangkan hadas, kalau selagi badan kita ini suci semua, berarti air itu pun jatuhnya suci. Tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi, tapi boleh digunakan untuk bikin kopi. Boleh. Untuk bikin kopi boleh. Air bekas wuduk tu tampung bikin kopi boleh. Tak ada teh. Atau bikin sop kambing boleh juga, tak ada masalah. Itu dia halal, suci, cuman tidak boleh untuk bersuci. Jadi hukumnya sama seperti teh, kopi, teh tarik, sama. Hukumnya sama. Jadi bukan berarti air itu najis, tidak. Air bekas wudu tidak najis. Kalau air itu dikumpulkan, banyak orang wuduk dikumpulin, ada bak besar, dijadikan satu kumpulin, menjadi dua kulah, dia jadi suci lagi, mensucikan, boleh digunakan untuk wudu lagi, boleh. Jadi dikumpul orang banyak wudu, masukkan di bak besar sampai dua kula itu ukuran sekitar 1 meter kubik kurang, panjang sekitar 90-an gitulah, 90 cm panjang, lebar, dalam, full. Itu satu atau dua kula atau kulatain. Itu yang air kalau kita sikit kita gabung jadi situ bekas wudu, itu jadi suci lagi, boleh digunakan untuk wudu lagi. Itu namanya air mustakmal, tapi banyak, boleh digunakan lagi jadi suci, mensucikan. Kalau sikit tak boleh. Sikit cuma segini kok mau dipakai wudu lagi orang lain, tak boleh. Untuk buang najis juga tak boleh. Sekarang orang menghilangkan najis nih, mensucikan najis tempat masjid umpamanya. Tidak boleh menggunakan air yang mustakmal untuk mensucikan. Umpamanya ada kotoran di situ, kemudian di tempat wudu tu ada ember, biasanya orang wudu ada ember itu ditampung jadi air mustakmal. Ketika ada kotoran di situ, kita siram pakai air mustakmal itu memang bersih dia. Tapi air mustakmal itu tidak bisa mensucikan. Bersih tapi tidak bisa mensucikan. Dia harus disiram. Dia untuk menghilangkan najisnya boleh, tetapi untuk mensucikannya dia harus pakai air mutlak. Air yang belum pernah digunakan, yang mutlak. Jadi kadang-kadang kita ini ada agak sedikit membedakan, mohon maaf, untuk wudu dengan untuk bersuci kadang-kadang dibedakan. Dibedakan macam mana? Kita tengok, ada orang yang tidak paham. Kadang-kadang di suatu tempat, ya, kadang-kadang sampai tempat ibadah juga, masjid-masjid, surau, sholat, itu kita ketemukan toiletnya itu tidak standar kesuciannya, ya, tidak standar, embernya kecil, taruh di bawah, kerannya di bawah, orang yang bertinggi di atas, contoh, ini kan. Sementara ini rawan sekali terpecik oleh najis. Kita cebok gini sampai tembok di atas, dia di bawah, kecil lagi embernya. Sekarang begini, air yang digunakan untuk cebok itu harus mutunya, sucinya sama dengan yang digunakan untuk wudu. Harus. Bukan alah, ini untuk cebok aja kok. Kadang-kadang orang pamannya gitu, alah untuk cebok aja kok, sebarang-sebarang, tak apalah. Sekarang gini, ketika itu air di toilet tuh, dekat ember kecil, dekat bawah lagi naruhnya, kalau kita berani wudu pakai itu, kita anggap itu suci, berarti itu suci. Tapi maksudnya berarti kita ini tidak membedakan. Tapi kalau kita membedakan,
Ini aku wuduk pakai, tak nak lah masa air ini untuk wuduk. Berarti anda mengatakan itu tidak suci, tidak itu ketika anda tidak berani wuduk pakai itu, berarti cebok pakai itu pun tidak boleh. Kalau untuk cebok kita kira alat najis sikit tak apa ini gitu jadinya kan. Padahal tidak boleh. Jadi air untuk cebok itu harus suci lagi mensucikan, tidak boleh asal-asalan. Jadi kalau kita kadang-kadang itulah kalau wuduk nak air yang bersih bagus. Kalau nak cebok sembarang-sembarang aja lah. Pokoknya kadang obatnya kecil, cecak banyak pun sikat aja lah. Untuk cebok aja kok. Tak bisa gitu. Ketika kita ada bak banyak tai cecak, umpamanya ada tai cecaknya gini-gini, kita nak wuduk pakai itu kira-kira, oh tak boleh wuduk. Kenapa kok cebok pakai itu? Sama juga, cebokmu tidak sah, solatmu juga tidak sah. Jadi begitu. Untuk cuci baju juga begitu, untuk buang najis juga begitu, sama hukumnya. Jadi jangan dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan. Fa idza adkhala mutawaddi yadahu bil ma'il qalil ba'da ghusl wajhi ghairu nabid al-ikhtirab sara al-ma'u musta'malan. Kalau ada seorang wudu di air yang sedikit pakai ember kecil, dia wuduk pakai ember kecil. Kemudian setelah dia membasuh mukanya, dia basuh mukanya, basuh muka. Setelah itu dia memasukkan tangannya ke dalam air tadi, tapi niatnya tidak untuk gayung. Maka air itu menjadi mustakmal. Maksudnya, jadi gini, orang ini wudhu, kemarin sempat jadi masalah di internet, di medsos. Ada orang wudhu, airnya sedikit, tangannya dimasukkan gini, ambil lagi gini, kata, oh itu tidak sah, oh itu tidak sah, gini. Sebagian bilang, oh itu sah, gini itu. Berantam dua ini. Ada yang bilang sah, ada yang tidak bilang sah. Siapa yang paling penyibuk, itulah yang menang. Gitu. Bukan berdasarkan ilmu. Jadi kalau berdasarkan ilmu, boleh kita wuduk pakai air sedikit gini, kita masukkan tangan kita ini boleh karena niatnya untuk gayung, bukan kita niat cuci di dalam. Kalau kita niat cuci di dalam, mustakmal. Kalau niat kita gayung, umpamanya kita dah bersihkan tangan dulu di luar, kemudian kita ambil kumur-kumur. Ini kan gayung lagi, gayung muka. Ini untuk gayung nih, bukan kita untuk cuci di dalam. Maka air tidak akan mustakmal, boleh dan sah. Tangan ini sah. Kepala ambil ini. Telinga ambil, kaki diambil, tangan ini untuk gayung, tak ada masalah, boleh selagi tangan ini sudah dibersihkan. Yang tidak boleh itu niat masukkan ke dalam, niat nyuci tangan, udah muka tinggal tangan kan, ini ember, tangannya dimasukkan, niat nyuci memang di dalam nih, ini jadinya mustakmal, tak boleh. Itu baru mustakmal. Tapi kalau dia cuma niat dia ambil aja, cuci di luar, walaupun tangannya sama-sama masuk, maka hukumnya tidak mustakmal. Jadi boleh. Jadi sibuk-sibuk kemarin itu mustakmal itu tidak sah, tidak begitu. Tergantung niatnya. Wal mustakmalu bi masnunin kalau qasdati tsaniyati wa tsalis tasighu taharatu bihi. Adapun air mustakmal untuk basuhan yang sunnah seperti basuhan kedua dan ketiga, wal wudu wal ghusl al mandubi tasbu taharatu bihi wa in nudira li'annahu lam yantaqil ilayhi mani wa in kana zalika tuhru manduran. Sekarang gini, ada orang wudu, ini dia basuh muka, dah rata nih, sudah rata sekali.
Berarti basuhan kedua hukumnya sunnah, basuhan ketiga hukumnya sunnah. Untuk mustakmal yang tidak boleh digunakan itu mustakmal air basuhan pertama, karena pertama basuhan yang wajib. Basuhan yang kedua ini sudah sunnah hukumnya, asalkan dah rata. Nah, kalau dah rata berarti keduanya hukumnya sunnah. Mustakmal basuhan kedua dan mustakmal basuhan ketiga ini boleh digunakan lagi. Karena apa, pada basuhan pertama tadi hadasnya itu sudah, yang wajib itu sudah keluar. Yang kedua, ketiga boleh. Bekas airnya itu boleh digunakan. Bituhril masunin wal wudu. Kalau wal ghuslil wal wudu wal al mandubain tasu taharatu bihi. Ataupun untuk wudu dan mandi sunnah. Wudu sunnah, mandi apa? Wudu sunnah belum batal wudu lagi. Belum batal wudu lagi. Itu namanya wudu sunnah. Jadi kalau memang badan belum batal, wudu lagi, niatnya memang wudu sunnah, memang belum batal, memang yakin belum batal, wudu lagi, ini namanya wudu sunnah. Ini pun mustakmalnya tidak sama dengan mustakmal yang wudu yang fardu. Yang tidak boleh digunakan yang wudu yang fardu karena dia untuk menghilangkan hadas. Kalau wudu sunnah dia belum batal, dia tak punya hadas. Sebenarnya ditabrik saja sekedar untuk biar seger lah dan dapat pahala, ya, bukan tidak dapat pahala. Dan itu airnya mustakmalnya bisa digunakan, ya. Tidak sama dengan mustakmal pada basuhan yang fardu. Faslun yanjusu. Kalau ada yang tanya langsung tanya aja, ya, tak usah disimpan, nanti lupa. Yanjusu al-ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'iat bimulaqatin najasah wa yustasna masailu ma la yudriku at-tarf wa maitatun la damalaha sa'ilun. Air yang sedikit bisa menjadi najis disebabkan, yaitu minal ma'at, maksudnya selain air lah dan lainnya, maksudnya minyak goreng, apa pokoknya benda-benda cair, sop dan lain sebagainya, kopi, bimalaqatin najasa, disebabkan terkena najis air dan lain-lain. Sekarang ini aneh lagi nih, orang beda-bedain. Yang namanya najis ini khusus untuk air, tapi yang cair lain tidak dianggap najis. Ada kuah asam, sayur asam masuk, ada terkena najis apa, itu tetap tidak apa-apa, dimakan aja, nggak bisa. Jadi najis tetap najis. Pokoknya semuanya yang cair itu bisa jadi najis. Tidak, bukan hanya air saja, teh. Teh umpamanya apa aja lah. Jadi tidak hanya tertentu kepada air saja. Umpamanya ada minyak goreng dimasuki, itu ada bangkai tikus jatuh, ya buanglah. Minyak goreng segini umpamanya kan, tikus pula, bangkai tikus jatuh masuk ke dalam, ya sudah najis. Jangan buang aja bangkainya, tak apa-apa, ya tak bisa gitu. Iya. Mic-nya adalah mana mic? Mic sana. Saya cukup satu aja mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa tanya, jika air itu ditampung di atas atap yang banyak kotoran air buruk, bagaimana hukum air itu dia? Air hujan dari air hujan. Kalau ditengok dekat ininya, penampungnya itu, kalau memang banyak, ya apalagi tidak sampai
tampungnya ini tidak sampai 2 kula, yang tidak suci, nggak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. Kalau umpamanya banyak sampai 2 kula tapi baunya juga berubah atau warnanya juga berubah, juga tidak suci. Makanya kadang-kadang itulah kurang. Tapi kalau umpamanya dia banyak, warnanya tidak berubah, maka hukumnya suci. Airnya banyak, ditampung banyak. Ya mungkin adalah kotoran sikit-sikit ada, tapi ditengok tak ada perubahan sama sekali di air. Ditampung banyak juga, tengok tak ada baunya, oke, semuanya bagus. Airnya lebih dari 2 kula, maka itu hukumnya suci. Tapi kalau berubah warna, bau atau rasanya salah satu saja, itu hukumnya jadi tidak suci. Atau memang penampungnya kecil, berubah tak berubah, kalau di situ ada kotoran berarti tidak suci. Makanya mana bikin penampung besar dan pastikan airnya tidak berubah, itu boleh dipakai. Gitu. Wallahu a'lam. Ya kadang-kadang kan memang kita di suatu daerah kan macam gitu. Tapi kan tidaklah. Ya mungkin ada tapi tak banyak. Kalau kotoran tidak banyak betul ya memang nampak lah. Kalau 1 titik 2 titik mungkin kalah dengan banyaknya air dari suci. Tergantung satu banyak dan tidaknya air, berubah atau tidak air tersebut. Itu wallahu a'lam. Tapi kalau penampungnya kecil berarti tak boleh dipakai. Penampung harus bikin yang besar, lebih dari 2 kula, sekitar 1 meter kubik itu tadi minimal. Wallahu a'lam. Itu Bang. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustasna masailu ma la yudriku tarfu. Dan di pengecualian yaitu permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Umpamanya ada najis tapi memang tak nampak oleh mata. Ini ada suatu pengecualian. La yajusu fihal ma'u wal ma'i'u wal rajbu bi barakatin najis. Jadi air pun atau hal-hal yang sifatnya cair pun tidak menjadi najis. Kalau memang najisnya tak nampak, mana najisnya tak nampak. Tidak bisa menyebabkan air menjadi najis. Tengok di air, tak ada nampak. Tak ada najisnya, tak nampak, ya tidak najis lah. Wa yustasna masalu ma atau najis la yudriku tarfu al-basar al-mu'tadil wa in kana bi mawadi'in muftafarriqa wa kana bisul law jumi'a la ru'ya wa kana qalilan wa law min mughalladatin wa bi fi'lihi inda Imam Ramli wa minha maitatul ladamalaha sa'ilun. Jadi pertama tadi air tidak bisa menjadi najis kalau terkena najis yang tak nampak. Kemudian juga tidak najis kalau terkena hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Aili jinsiha sa'ilun inda sakya udwin minha fi hayatiha wa in taghaddat bidam kal halam al kibar wa tafatat fiha waqat fihi wa ikhtalatat bi ghairihi. Hewan yang tidak punya darah yang mengalir, ya termasuk lalat. Lalat ini dia tidak punya darah yang mengalir. Kalau ada bangkai lalat masuk di air tinggal dibuang, ya tidak menjadikan najis. Tidak menjadikan najis. Tuh. Kemudian di sini sampai kepada akrab. Banyak sekali, masya Allah. Zubab li amri bi ghamzi zubab. Zubab yaitu lalatnya. Akrab ni apa? Kalajengking. Kalajengking itu kalau ada yang mati itu kan kering dia, ya, kering, tak ada darahnya. Teman-teman masuk kalajengking, buang aja. Yang sini buang, tidak apa-apa.
Kemudian illa in ghayyarat au turihat, kecuali kalau airnya berubah. Betul, dia terkena hewan-hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, tapi saking banyaknya berubah ya. Saking banyaknya berubah, lalat mati banyak ngumpul di situ. Tengok airnya berubah jadi najis. Kalau lalat seekor 2 ekor buang aja, tak berubah. Tapi kalau sampai berubah jadinya najis. Au turihat al-maitatun wa in nasa'at mimma turihat fihi, ataupun bangkai itu sengaja dimasukkan. Sengaja dimasukkan. Kalau sengaja dimasukkan jadinya tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan, sengaja. Padahal air itu tidak ada apa-apa, diambil bangkai itu dimasukkan saja. Kalau dia memang aslinya dia jatuh sendiri, bisa tinggal dibuang aja. Kalau disengajaan ini, unsur kesengajaan ini hukumnya menjadi lain. Na'am la yadurru atarhu lil hajja ka anturi halamun alaihi dam aududun maitun fi qadri tabakh illa yukallafu tangkiyatuhu. Tetapi tidak apa-apa kalau membuangnya itu karena hajat, bukan sekedar main-main saja. Wa fa muhirratin tanajjasa summa ghabat fahtumilat bulugha bima'in katsir wa kadzalika as-sabiyyu idza tanajjasa summa ghaba fahtumilat taharatuh. Kemudian lagi mulutnya kucing. Mulutnya kucing ini hukumnya macam mana? Kita tengok dia tangkap tikus, tangkap dia gigi, dia makan dia tikus habis ekor. Ini hukumnya gimana? Najis tak mulut tikus tu? Mulut kucing. Wa fa muhiratin tanjusu summa ghabat wahtu milawulu wa fil ma'in jasir. Maka zalika subiyu. Mulut kucing itu kalau kita tengok hari ini dia makan tikus, kemudian pergi dia, kita tak tahu tak kemana dia pergi. Besok jumpa lagi, itu mulutnya sudah suci, karena dimungkinkan dia minum di air banyak, jadi mulutnya jadi suci. Ada kemungkinan, bukan harus nengok, tak, ada kemungkinan dia minum di air yang banyak, maka mulutnya menjadi suci. Wa kadza as-sabiyyu idza tanajjasa summa ghaba wa tumila taharatuhu. Begitu juga dengan anak kecil yang dia terkena najis, tak tangannya, tak apanya. Setelah itu dia sudah tak ada lagi, besok jumpa lagi, ya sudah suci karena mungkin dah mandi, dah ini, dah itu, dah suci. Wal qalilu min tuqanin najasah, dan juga sedikit asapnya najis. Sedikit asapnya najis dibakar, asapnya najis. Jadi jangan tak najis. Tapi kalau sedikit itu dimaafkan, ya. Sedikit dimaafkan, tidak apa-apa. Itu boleh. Wal qalilu minad-dukhan fa yu'fa anhu fil ma'i wa ghairihi. Untuk di air dan orang di air juga, di semacam kita juga dimaafkan. Bil imdad bi alla yakuna min mukhalada wala hasla bi fi'lih. Dengan syarat satu, ada 2 syaratnya. Bukan berasal dari najis mughalladah, dan bukan berasal dari kesengajaannya. Orang mohon maaf sate anjing atau sate apa, sate bangkai, itu asapnya tuh najis. Atau umpamanya lah ada orang kambing mati dibikin sate kambing, kan?
Berarti kambing ini kan najis. Atau ayam, bangkai ayam di sate aja kita panggang, asapnya ini najis. Jadi yang repot nih kalau pas lewat di tempat masakan yang tidak halal, dia orang masak, asapnya, baunya, ini macam mana ini asapnya, bukan main. Nah ini masalahnya. Kalau sini malah dikasih catatan, satu, bukan najis mughalladah, bukan najis mughalladah. Kita sekarang hidup di karena mazhab Imam Syafi'i ada najis mughalladah. Apa kalau mazhab Imam Maliki tak ada. Nah, kita susahnya kita itu sekarang kita berdampingan dengan orang-orang yang apa istilahnya non muslim ya. Jadi yang menurut kita ini najis, dia tidak tahu najis. Nah, ini jadi masalah. Kita bilang mughalladah, dia tidak najis. Nah, ini jadi masalah, repot. Tapi kalau Imam Malik tidak ada masalah, lebih ringan untuk masalah najis ini. Mughalladah tidak ada. Ya, silakan. Jadi saya ingin menanyakan Ustaz, yaitu kalau yang saya tanyakan cuma satu tentang yaitu Ya. Mengusap semua kepala. Jadi mengusap semua kepala itu intinya kepalanya dilewatin tangan yang basah. Maksudnya itu intinya, dilewatin tangan yang basah. Bukan mengusap. Jadi syaratnya bukan, memang teorinya yang betul tuh begini. Gini kan? Nah, begini. Jadi tangannya ini nggak numpuk, memang teori yang betul begini. Nah, jadi terlewat gini. Nah, tapi seandainya begini macam mana? Apakah disebut mengusap semua kepala? Gitu Pak. Jadi sebetulnya yang jadi permasalahan itu sebetulnya kepala ini pokoknya terlewati semua oleh tangan yang basah. Umpamanya Pak, pakai tangan satu umpamanya nih. Bagian sini, bagian sini. Itu sudah namanya mengusap seluruh kepala. Cuma khilafus sunnah, maksudnya SOP-nya tidak ikut Rasulullah begini. Kalau Rasulullah kan begini semuanya. Nah sekali lalu. Nah, tapi umpamanya kok dia begini, sebelah sini, tapi rata, memang diusap semua. Itu juga mendapat kesunahan mengusap semua kepala. Atau tadi tangannya numpuk gini tangannya, tapi memang kepala ini terusap semua, itu juga mendapat kesunahan mengusap seluruh kepala. Jadi sunahnya apa? Mashu jami'ir ra'as, mengusap seluruh kepala. Tinggal tekniknya macam mana? Teknik yang asli begini. Nah, ini teknik yang asli. Nah, ini teknik yang asli, rata langsung. Tapi umpamanya tidak pakai yang begitu, kalaupun dirata itu tetap mendapat kesunahan. Wallahu a'lam. Kalau ini tak sah. Jangan jadi anak-anak kecil sekarang bukannya kepala dia dari gini tik gini. Mengusap kepala itu mestinya Imam Syafi'i mengatakan walaupun ujung rambut sikit itu pun sah. Tapi Imam Syafi'i bukan nyuruh macam gitu. Imam Syafi'i wudunya tetap mengusap seluruh kepala, mengikut sunnah Rasulullah. Imam Malik mengatakan semua tentu. Imam Abu Hanifah mengatakan rubuk ini seperempat, bagian depannya okey lah. Kita jangan begini wudunya, tik. Ada kadang di depan sini nih, gitu deh. Macam mana? Nabi tak wudu gitu. Kau ikut siapa? Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i wudunya gitu. Imam Syafi'i itu ulama. Dia wudunya ikut Rasulullah, ikut sunnah, pencinta sunnah Rasulullah. Tetap walaupun pendapatnya gitu, beliau wudunya meratakan, mengusap kepala gitu. Jadi jangan gini, jangan.
Ya sah secara fikih. Itu namanya wudhu fikih, bukan wudhu sunnah, bukan ikut Rasulullah. Sah, ya sah secara ya sahlah gitu. Tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Khilafus sunnah, berbeda dengan sunnah, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang asal daripada najis yang terjadi. Ini pertama sekali ini orang membakar tai kambing. Baunya itu sangat menyengat. Biasanya kalau dekat nama itu kan sampai 1 hari 2 hari itu asapnya tak bisa dibaju. Jadi apakah baju harus kembali atau seperti apa? Bakar tai kambing. Jadi kita lewat atau ada asapnya kalau rumah dekat ada orang jiran kita, jiran yang punya kambing dekat. Tapi karena asapnya itu masuk ke rumah, ya. masuk ke rumah kita, jadi umpamanya karena asap tai kambing itu sangat menyengat lama 2 hari kan bagi kita. Di baju. Ya. Oh. Jadi apakah itu baju harus kembali atau seperti apa? Ya. Kalau kita ikut di sini syaratnya satu. Tadi kan qalil min dukhanin najasa, sedikit. Sedikitnya gitu. Kalau udah sampai gini, kan itu tak sedikit lagi kan. Tengok, banyak satu. Syaratnya yang dimaafkan sedikit. Nomor 2 bukan najis mughalladah. Dan bukan sengaja dia. Bukan sengaja. Jadi kalau banyak berarti tak dimaafkan. Jadi sedikit. Kalau najis mughalladah tidak dimaafkan. Kalau sengaja tidak dimaafkan. Yang dimaafkan mana? Sedikit, bukan najis mughalladah, dan bukan kemauan dia sendiri. Kalau dah sampai sangat gitu. Tapi begini Pak, kalau memang itu susah, ya sebetulnya kita boleh sih ngambil yang kalau itu sampai kepada tahap merepotkan, susah, ya kita bisa ngambil pendapat yang mengatakan ya tidak apa-apa, boleh, ya tidak apa-apa itu. Nah, tapi kalau umpamanya nggak repot pun dipakai pun bau, ya cuci aja lah, cuci saja. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan ulama banyak juga, tapi apakah itu sampai kepada tahap darurat merepotkan ataukah tidak gitu. Kalau sampai merepotkan sekali ya ambil saja yang tidak najis. Boleh, ada yang mengatakan itu tidak najis, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kurang berapa 3 menit? Masih? Ya, silakan. Kalau ada lagi, kalau tak saya lanjutkan lagi ini. Wal yasiru min asy-sya'ri an-najis, dan sedikit dari rambut yang najis. Ar-awiris li ghairi raqib wal katsir minhu lirraqib wa nahwi. Nah, ini dia. Ini juga dimaafkan sedikit daripada rambut yang najis. Segala sesuatu anggota badan dari hewan yang hidup apabila terpisah dia hukumnya najis. Apabila terpisah dia hukumnya najis. Naik kuda umpamanya kan, tentu kadang-kadang kan tercampur-campur juga itu bulunya. Itu hasilnya sebetulnya hukum asalnya itu najis, cuman dimaafkan bagi penunggang kudanya. Macam mana nak lepas? Dia naik kuda, tentu kena terus. Macam mana? Tapi secara hukum asal itu hukum najis. Ada ayam lewat, tarik apa dia bulu dia, petok. Kalau dia dicabut, ini najis nih bulunya ini. Najis Pak, bukan tidak najis. Jadi semua yang terpisah dari hewan yang hidup itu hukum najis. Tapi kalau itu sedikit, rambut sedikit. Kalau kita sekarang yang ada di kita ini biasanya kucing lah. Ini kucing. Kadang-kadang kita pelihara kucing dan sebagainya. Susahnya bukan main tuh nangis. Macam mana kucing ini kadang-kadang? Aduh, di mana-mana bulunya, kita tidak menghindar pun susah. Jatuhnya apa? Ya dimaafkan. Selagi itu sedikit. Tapi kalau udah ngumpul banyak ya dibersihkan. Kalau sedikit dimaafkan. Untuk seperti bulunya hewan ini tadi, itu sedikit
dimaafkan bagi selain orang yang naik. Tetapi untuk penunggang kudanya itu walaupun banyak dimaafkan karena dia tidak bisa menghindar lagi. Jadi wal kasiru minhu lirraqib wa nahwi. Kalau memang dah tak bisa dihindari ya jadi maafkan. Susah jadinya kalau gitu, repot. Macam mana nak naik kuda, bulunya lepas-lepas, naik keledai, sebar macam-macam lah. Jadi kadang-kadang kita ni yang kita tidak tahu hukum, kadang-kadang semacam bebek apa itu man, kita ambil satu, telinganya kata dia najis tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.